atau izin daripada Allah. Kematian seseorang menunjukkan bahwasanya dunia ini tidaklah kekal. Dunia ini hanya kita huni sebentar. Ada 60 tahun kita menghuni dunia ini. Ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang lebih dari itu, dan ada yang kurang dari itu. Yang jelas kehidupan dunia ini pasti akan berakhir. Tidaklah begitu lama. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kadangkala ketika seseorang ditimpa Allah cobaan, timbul kegelisahan pada hatinya. Kegelisahan itu karena apa? Karena tidak adanya kesabaran. Lalu apakah yang dimaksud dengan kesabaran itu? Sabar bermakna adalah segala sesuatu yang pahit yang datang dalam kehidupan ini kita hubungkan kepada Allah. Itulah yang dikatakan sabar. Sehingga ketika seseorang meninggal dunia, dikabarkan kepada orang lainnya, maka orang itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat inna lillahi ini sesungguhnya terlahir dari jiwa yang sabar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang yang merasa bahwa segala sesuatu yang dia punya, apakah itu keluarga, apakah itu harta benda, apakah itu jabatan, dia rasa semuanya itu adalah milik daripada Allah, maka ketika yang punya datang mengambil, yang menanam datang mencabut, maka dia akan lepas dengan ikhlas. Kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah kalimah ikhlas. Kalimah pertama inna lillah, sesungguhnya milik Allah. Semua yang kita miliki pada hakikatnya bukanlah milik kita. Semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda pemberian daripada Allah, tak ada yang bisa kita pertahankan. Rambut yang ada di kepala, kalau dia mau memutih, tak bisa kita pertahankan hitam. Gigi yang kuat dan cukup, kalau dia mau tanggal, tak bisa kita pertahankan. Kulit yang tegang kemudian dia berkerut, tak bisa kita pertahankan. Bahkan nyawa yang membuat kita bisa melihat, mendengar, berkata, bergerak dan sebagainya, kalau Allah datang mengambil, tak bisa kita pertahankan. Jangankan nyawa saudara kita, nyawa kita sendiri pun tak bisa kita pertahankan. Jika dikatakan asbab dari meninggal itu sakit, betapa banyak orang yang berusaha dia berobat untuk sehat, tapi kalau ajalnya datang, tak bisa dia sehat dari penyakitnya, meskipun yang sakit itu adalah seorang dokter yang sangat ahli sekalipun. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka itulah ketika cobaan itu datang kepada seseorang, maka hendaknya cobaan itu mengingatkan kita kepada Allah dan sekaligus membawa kita semakin dekat kepadanya. Karena meninggalnya seseorang bukanlah membuat hubungan semakin jauh, tapi sungguh semakin dekat. Alam barzakh itu adalah alam yang sangat dekat dengan diri kita. Hanya saja alam itu tertutup dari pandangan mata, tertutup dari pendengaran telinga, tertutup dari perabaan tangan, tetapi dia sangat dekat dengan kita. Karena dekatnya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, doa yang diucapkan oleh seorang anak yang mencintai orang tuanya, maka datangnya doa itu kepada si ibu yang telah berpulang kepada Allah, yang telah berada di alam barzakh, itu datangnya pertolongan dari doa itu lebih cepat daripada kilat. Begitu dekatnya alam barzakh itu dengan alam kita, cuman kita tak melihat dan tak mendengarnya. Karena barzakh itu sesuai dengan namanya adalah alam yang tersembunyi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jika kesabaran itu terlalu tipis ada pada diri kita, maka Allah dengan kasih sayangnya menunjukkan kita pada solusi yang kedua, yaitu sholat.
maka perbaikilah sholat kita dan perbanyaklah sholat sunat. Karena itu akan menanamkan kesabaran. Karena itu akan menguatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sholat adalah perintah agama yang sangat utama, yang hari ini boleh dikatakan ada dari sebagian kita memandang ringan persoalan itu. Ada yang sudah bertahun tak sholat merasa tak berdosa. Ada yang sering ompong sholatnya merasa tak berdosa. Padahal sholat itu, jika kita merujuk kepada hadis Rasulullah, as-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakannya berarti mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya berarti meruntuhkan agama. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dosa apa yang lebih besar dari meruntuhkan agama? Maka meninggalkan sholat itu dosanya sama nilainya dengan meruntuhkan agama, dan mendirikannya sama nilainya dengan mendirikan agama. Betapa besarnya nilai daripada sholat itu. Bahkan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sholat itu bukan sekedar kewajiban kita selaku hamba, tapi juga membawa solusi di dalam kehidupan kita. Ada yang namanya sholat hajat, ada yang namanya sholat istikharah. Itu adalah sholat untuk solusi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cuma yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana sholat yang telah kita lakukan berulang-ulang dalam setiap harinya, yang wajibnya saja 5 kali dalam sehari semalam, ditambah lagi yang sunat-sunatnya. Bapak Ibu dirahmati Allah, apakah sudah ada peningkatan dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun? Tentu saja peningkatan itu adalah dimulai dengan kualitasnya, isi daripada sholat itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama sekali kita isi daripada sholat kita itu sesuai dengan bagaimana kita memaknainya. Apa sholat itu dalam makna di dalam diri kita? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah sholat itu hanya sekedar menyembah? Kalau sholat itu adalah menyembah kepada Allah, ketika kita mengangkat takbir, memulai sholat kita, kemana hati kita hadapkan? Kemana batin kita ini kita hadapkan? Kalau kita hadapkan kepada Allah, bagaimana Allah itu? Di mana dia? Terasa tidak Allah itu ketika kita berdiri mengangkat takbir? Atau yang terasa malah badan kita, yang terasa udara yang ada di sekitar kita, yang terasa adalah bumi yang kita pijak, yang terasa adalah penyakit yang kita miliki? Apakah terasa Allah itu ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram? Kalau tak terasa, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka hambarlah sholat itu. Ada orang galau mau sholat, dalam sholat dia masih galau, selesai sholat galaunya kayak gitu juga. Tak ada perubahan. Kenapa? Karena sholatnya tak ada isi, hambar. Ibarat buah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mau membeli buah, walaupun buah itu mahal. Kenapa? Karena ada rasanya. Kalau buah itu sudah tak ada rasa, hambar saja, maka tak akan mau kita beli buah itu. Maka demikian jugalah kita berjuang untuk sholat, meninggalkan kesibukan kita, pekerjaan kita. Kita berwuduk terlebih dahulu, kemudian kita persiapkan diri kita sholat, lalu sholat tidak ada rasanya. Bertahun-tahun kita melakukan hal demikian, kalau sudah tak ada rasanya, rugi sekali kita.
rugi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka itu perlulah kita dalami sholat kita itu. Ketika kita sholat, terasa tidak Allah itu. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, terasa tidak kebesaran Allah itu. Tangan ini bisa diangkat, suara bisa keluar dari mulut, mata bisa melihat, itu karena kebesaran Allah. Satu saja saraf tak diizinkan Allah aktif, maka tak bisa lagi tangan ini diangkat. Model orang stroke, itu saraf motoriknya yang kena. Satu saraf saja rusak, sudah tak bisa lagi tangannya diangkat, tak bisa lagi kakinya dilangkahkan. Semua itu bisa dilakukan karena izin Allah, karena kuasa Allah. Mata bisa melihat karena kuasa Allah. Kita bisa bernapas karena izin daripada Allah. Itu semua adalah karena kebesaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam segala gerakan salat itu betul-betul hendaknya kita rasakan kebesaran Allah. Tidak ada lagi kebesaran diri kita. Kewadang lega barik Pak. Panik hati unupang. Dua dendak. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi di dalam kita sholat itu hendaknya betul-betul terasa kebesaran Allah. Setiap gerakan sholat diiringi dengan kalimah Allahu Akbar, supaya kita bisa merasakan kebesaran Allah itu. Bagaimana kita bisa rukuk, bagaimana kita bisa sujud, bagaimana kita bisa duduk, itu semua karena kebesaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita merasakan kebesaran Allah pada diri kita, maka hati ini akan memancarkan cahaya syukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati itu akan lapang dengan syukur. Akan lapang dengan syukur. Kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati itu kurang bersyukur atau tak ada rasa syukur di hati, maka hati itu akan sempit. Bahkan orang lain saja mendapat nikmat membuat hati itu jadi sakit. Itu yang disebut iri dengki. Kenapa? Karena di dalam hatinya tak ada syukur, dia sibuk melihat keberhasilan orang, rezeki orang, lupa dia dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Seandainya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gigi kita sakit, maka masih banyak nikmat Allah yang patut kita syukuri. Mata sehat, telinga sehat, tangan sehat, kaki sehat. Jika seandainya kita kekurangan uang, masih banyak kelebihan yang Allah berikan yang patut kita syukuri. Misalnya kita masih sehat, kita mempunyai keturunan, kita mempunyai sahabat, kita mempunyai keluarga yang banyak. Itu adalah nikmat, itu adalah kelebihan, itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita banding-bandingkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kekurangan yang kita punyai dengan kelebihan yang Allah berikan, sungguh sangat banyak kelebihan daripada kekurangan. Maka artinya tidak adalah hari kita untuk tidak bersyukur. Tidak adalah waktu kita untuk tidak bersyukur. Jika kita mau merenungkan pemberian-pemberian Allah kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, udara yang kita hirup ini saja adalah nikmat yang tiada nilainya, yang tiada bisa dinilai harganya. Bila kita ke rumah sakit, lihatlah orang yang sedang sesak napas, orang yang sedang koma, dia bernapas dibantu dengan alat oksigen. Kita bertahun-tahun bernapas tak ada bantuan pakai alat, didapat dengan begitu mudahnya. Dimanapun kita berada, oksigen selalu tersedia.
Ini nikmat daripada Allah yang tentu perlu kita syukuri. Jika hati ini penuh dengan rasa syukur, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati itu akan menjadi lapang. Tapi kalau rasa syukur itu sudah tipis di hati, hati akan menjadi sempit. Masalah yang kecil akan terasa besar, apalagi masalah yang besar. Sebab dengan syukur itu hati itu akan jadi lapang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebuah rumus, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam menghadapi persoalan hidup ini. Persoalan itu ibaratnya adalah garam yang asin. Jika sesendok garam dimasukkan dalam segelas air, bagi Rasulullah, Pak, asin. Hanya sesendok garam. Tapi kalau sebungkus garam dimasukkan ke dalam satu bak air, bagi Robo, asinnya kecil. Jangan kata sendok sebungkus, tidak asin dah. Sebab Pak, wadahnya lebih gadang sebuah bak. Bagaimana seandainya 1 ton garam dimasukkan ke danau Singkarak, lalu ke asin si danau itu. Sebab lebih luas lagi. Begitulah hati yang lapang itu. Sebesar apapun masalah sampai di dalamnya dia jadi kecil. Tapi kalau hati yang sempit, sekecil apapun masalah, di dalamnya menjadi besar. Masalah bukanlah suatu masalah jika dia belum masuk ke dalam hati kita. Tapi kalau sudah masuk ke dalam hati, baru disebut masalah. Contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita mendapat nikmat, rajin mana buang, dapatlah meh 2 batang. Sebatang ko 1 kilo. Dipado di Bali perhiasan, biko kena begal lo, ancak di Bali meh batang. Letak dalam rumah 2 kilo. Itu kan nikmat, ya Bu? Ya Pak, ameh 2 batang 2 kilo kan nikmat. Tapi kalau letaknya masih di dalam peti atau dalam lamari. Tapi kalau lah pindah ke dalam hati, ini bisa menjadi masalah. Kebetulan ada orang sana balik di Pekanbaru, pailah wak ke Pakan. Orang sana ada kena pai ke rumah. Baru saja meninggalkan rumah naik auto, hatilah mulai bakato. Uai ameh nan 2 kilo ko hilang dak betul ya. Dia tak diompak rumah orang dewa. Kalau orang imam dia antara lirai tangga dia kan. Sehingga sepanjang perjalanan tu pangana kami saja. Sebab banyaklah pindah ke dalam hati. Sabanta di Pekanbaru tu gelisah, nak sampai alek selesai waktu sak pulang kuilang ameh begitu. Itulah contohnya Bapak Ibu dirahmati Allah. Nikmat itu bisa jadi masalah kalau lah tiba ke dalam hati. Jangan kana meh 2 kilo. Tarompa rancak yana maha kita bali. Ai kagayo bali tarompa rancak. Tabau ke masjid solat. Lah tiba dalam masjid baru tak kana tarompa maha aku tinggal di luar. Bakat tu jati tiuk sawanta hilang dak ye. Sehingga solat itu hati mulutnya mengatur al-Fatihah, hati mengecat hilang dak ye. Allah batikai nan hati jangan di mulut. Baru tarompa kalau lah masuk ke dalam hati jadi masalah. Tapi kalau masih letak di kaki atau letaknya di janjang, tak akan jadi masalah. Begitu apapun macamnya apapun macamnya dalam hidupku yang kita miliki. Apakah itu keluarga, apakah itu rumah, apakah itu harta benda lainnya. Kalaulah masuk ke dalam hati, dia akan jadi masalah. Semakin dalam dia di dalam hati kita, maka semakin beratlah masalahnya. Ibarat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rumput nan tumbuh di halaman. Rumput itu kan gandahnya, pendek.
dicabui dia wa ndak kalambang bana tanah dah. Tapi kok pohon asam wa atau lemon, jeruk lemon dicabui dia wa kok pasimpogihan tanah di kuliah. Apalagi batang rambutan dicabui, jos kapaktor mencabui balubang gadang tanah itu. Apa artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Semakin dalam rasa kepemilikan kita tentang apa yang Allah titipkan kepada kita, maka ketika dia berpisah dengan kita, maka hancurnya hati itu semakin berat pula. Rusaknya hati itu akan semakin berat pula. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadilah kita di dunia ini ibarat tukang parkir. Sebanyak kendaraan yang diparkir orang, ketika orang punya datang mambiak, si tukang parkir nak ada merasa kehilangan. Kenapa? Karena dari awal dia sudah merasa tak memiliki. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang sejatinya apa yang kata kita milik kita, hakikinya itu hanyalah titipan. Dan setiap titipan itu pasti akan kita pertanggungjawabkan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang baik akan berbalas dengan kebaikan, yang buruk pun akan berbalas walaupun itu sebesar biji yang sangat halus. Jangankan harta benda kita, jangankan keluarga yang Allah titipkan kepada kita, penglihatan kita saja akan kita pertanggungjawabkan. Pendengaran kita akan kita pertanggungjawabkan. Ucapan kita akan kita pertanggungjawabkan. Sudah berapakah kata yang keluar dari lidah ini? Kalau dituliskan, setiap dibaca, setiap diucapkan, ditulis, setiap diucapkan, ditulis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah berapa berkah bukunya dan ucapan yang keluar. Dan yang jelas setiap yang kita ucapkan itu dicatat oleh malaikat Allah, malaikat rakib dan atid, atau bahasa kini nak dicatat direkam. Nanti akan diputarkan kembali kepada kita untuk kita pertanggungjawabkan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka itulah perlu kita perbaiki hubungan kita kepada Allah, agar baik pula hubungan kita kepada sesama kita dan kepada alam yang diciptakan Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka sholat itu perlu kita dalami isinya. Sholat kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gerakannya dari zaman Nabi Muhammad sampai kini kan itu kayak itu. Tagak, rukuk, sujud, duduk. Nah, uliah ditambah lagi dah. Kok meriangnya kok nah uliah tidur lagi kecuali sakit. Uliah tidur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa? Gitu saja gerakannya. Itu gerakan bukan sembarang gerakan. Gerakan yang telah diatur. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, gerakan itu kalau kita baca melalui ilmu semiotik, ilmu simbol, itu ada maknanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita tegak sholat, apa yang kita rasakan? Yang tegak itu adalah roh dan jasad. Kalau tidak tegak roh, mustahil jasad bisa tegak. Tegak roh maka tegak jasad, ruku roh maka ruku jasad, sujud roh maka sujud jasad. Roh adalah dimensi rohani kita yang tak bisa kita lihat. Tapi dengan adanya roh itulah kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berkata. Ketika berpisah roh dengan jasad, mata ada tapi tak bisa melihat, telinga ada tapi tak bisa mendengar, lidah ada tapi tak bisa berkata, kaki ada tak bisa melangkah, tangan ada tak bisa bergerak.
Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, tegaknya roh itu disimbolkan dengan alif. Tegaknya tubuh disimbolkan dengan lam. Alif lam. Ruku itu membentuk huruf H, sujud membentuk huruf Mim, dan duduk membentuk huruf Dal. Ada 5 hurufnya, alif, lam, ha, mim, dal. Membentuk 5 huruf itulah sholat kita. Alif, lam, ha, mim, dal itu digabungkan maka berbunyilah dia alhamdu, yang artinya pujian, memuji roh dan tubuh akan Allah. Makanya sholat itu disebut zikrul akbar, zikir yang paling besar. Karena bukan sekedar lidah memuji Allah, bukan sekedar pikiran memuji Allah, bukan sekedar hati memuji Allah, tapi ikut tubuh memuji Allah dengan gerakan tegak, ruku, sujud, dan duduk itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalaulah sudah roh dan tubuh memuji Allah, kenapa Allah dipuji? Karena dia Al-Karim, karena dia Maha Mulia. Kenapa Allah Maha Mulia? Karena dia yang memiliki segala-galanya. Tak satu pun yang menjadi milik kita. Maka pujian itu adalah pengakuan kita atas keberadaannya, kekuasaannya, dan kemuliaan beserta kesempurnaannya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jika kita mengakui Allah itu kuasa, maka kita mesti merasakan diri kita tak kuasa. Jika kita mengakui Allah itu maha kaya, al-ghani, maka kita mesti merasakan bahwa diri kita fakir, kita tak memiliki apapun karena semuanya milik Allah. Jika kita mengakui Allah itu Al-Karim, Maha Mulia, maka kita merasakan diri kita adalah hina. Pujian orang terhadap kita pada hakikatnya adalah memuji pencipta. Karena apapun yang dipuji orang terhadap kita itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, jika kita renung-renungkan diri kita ini adalah kita ini hina. Pertama, jika kita kaji asal kejadian kita adalah dari setetes air yang hina. Kemudian jika kita kaji pula diri kita ini, apa yang telah kita lakukan dalam hidup ini? Sungguh semua kita adalah orang yang berdosa. Dosa itu adalah sebuah kehinaan, perbuatan yang hina. Jika ada hari ini orang merasa tak berdosa, hati-hati. Jadi dosanya sudah sangat banyak, menutup hatinya sehingga menjadi gelap, sehingga dia tak bisa merasakan lagi dosanya karena hatinya gelap. Karena hatinya itu keras oleh dosa-dosanya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebuah contoh yang mudah. Orang kalau sholat tinggal sekali, 2 kali, terasa kehilangan bu. Soalnya Paisumandan kebetulan asyar pulau. Nyem'at kolah mahal wali. Lah tapasang kalau ibu-ibu. Waktu masuk ada kolah rupui acara sinan lamono hati bu maghrib tinggal sumalat asar iwan ibu hati sesuai batu dek sekali tinggal. Tapi bagi orang yang sudah tinggal sholatnya berbulan-bulan bahkan bertahun tak sholat, ada nyola kayak ada jo rasa bersalah tu lah, ada jo rasa kehilangan tu lah. Biasa saja rasanya. Bahkan ketika ada kawan membawanya untuk sholat, malu pulanya kadang. Malu pulanya untuk sholat, dia lah lama nak sholat, malu. Rasa balik rasa dalam dirinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi dosa itu kalau sudah bertumpuk, tak terasa lagi bahwa itu adalah sebuah dosa. Maka hati-hatilah kita yang merasa enjoy saja di atas dunia ini seolah tak berdosa.
Hati-hatilah kita, bisa jadi dosa kita sudah sangat begitu banyaknya sehingga kita tak bisa merasakan lagi bahwa kita adalah orang yang berdosa. Orang yang tak bisa menangis ketika mengucapkan astagfirullah, meminta ampun kepada Allah. Hati-hatilah, bisa jadi hati kita begitu kerasnya sehingga tak bisa mengucurkan air mata. Tak tersentuh kita dengan kalimat minta ampun itu, padahal kita yang mengucapkannya. Seolah-olah ketika kita selesai sholat mengucapkan astagfirullah 3 kali misalnya, hanya hal yang biasa saja. Padahal itu kalimat ampun, permohonan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kadang-kala kita tak bisa lagi merasakan dosa kita itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dari lidah ini saja sudahlah sulit kita menghitung dosa. Bahkan kadang kita ada pula yang sudah lupa dengan dosa kita, tapi Allah itu tak pernah lupa. Allah tidak terlupa. Setiap yang kita lakukan nanti akan diputarkan kembali kepada kita. Seluruh anggota tubuh kita akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Betapa Bapak Ibu dirahmati Allah, hari ini orang banyak takut karena pemeriksaan jaksa. Mungkin ada sedikit korupsi yang diperbuatnya, begitu cemasnya dia diperiksa jaksa, diperiksa KPK. Tapi ingatkah, terpikirkah olehnya, bagaimana kelak kalau Allah yang memeriksanya? Allah yang maha tahu memintakan pertanggungjawaban dari apa yang telah kita lakukan di atas dunia ini. Nanti akan ditanya kepada kita, umur kita diberi Allah sekian puluh tahun dihabiskan untuk apa? Harta diberi Allah dan dapat dari mana dan dibelanjakan ke mana? Jabatan diberi Allah, kita pergunakan buat apa? Kelak semuanya akan ditanya oleh Allah, dan bisakah kita menjawabnya? Perlindungannya bukan nanti setelah kematian, tapi adalah sekarang ini di atas dunia ini. Jika rasanya ada dosa yang terbuat, belumlah terlambat untuk memintakan ampun kepada Allah. Selagi nafas masih ada, kesempatan berarti masih ada. Untuk taubat masih terbuka. Ampunan Allah sedang menunggu kita. Tapi kalau sudah tutup usia, kalau ajal kita telah tiba, maka segalanya dosa yang belum diampunin Allah atau belum kita mintakan ampun kepada Allah akan terbawa dan akan dipertanggungjawabkan di hadapannya, dan tentu mendapatkan balasan yang yakinlah kita tak akan bisa menerimanya, tak akan bisa menanggungnya. Balasan yang berupa siksa. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, janganlah sampai hidup yang hanya sebentar membuat kita kelak di akhirat menyesal. Karena akhirat itu tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Namanya saja akhirat. Tak ada lagi kehidupan setelahnya. Itulah yang disebut kehidupan yang kekal. Jika mendapatkan kebahagiaan tidak akan sebanding dengan kebahagiaan apapun di atas dunia ini. Mendapatkan kenikmatan tak akan sebanding dengan kenikmatan apapun di atas dunia ini. Ibaratnya kenikmatan di akhirat itu adalah air lautan yang begitu luas. Kenikmatan dunia sehebat apapun kenikmatannya, ibaratnya dicelupkan jari telunjuk kita ke lautan, diangkat menetes satu tetes dari telunjuk itu, itulah kenikmatan dunia. Begitu juga kesengsaraan akhirat, tak akan sebanding dengan kesengsaraan di dunia ini.
penderitaan di dunia ini, sehebat apapun penderitaannya, tidak akan sebanding dengan penderitaan akhirat. Apakah penderitaan kita lebih hebat lagi daripada penderitaan Nabi Ayub misalnya? Tidak akan sebanding dengan penderitaan akhirat. Jangankan untuk membacanya, memikirkannya saja kita takkan sanggup. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bagi orang yang telah berpulang kepada Allah, yang ditunggu-tunggunya adalah doa-doa kita yang masih hidup di atas dunia ini. Terutama sekali adalah doa daripada anak-anaknya yang telah ditinggalkannya, yang masih hidup di atas dunia ini. Itulah yang akan bisa membantunya di alam barzakh, yang akan bisa menjadi penolongnya di alam barzakh. Jika kita selaku seorang anak, jika kita katakan bahwa kita mencintai orang tua kita, menangisi kepergiannya, maka tangis dan kata cinta itu tidak akan berarti jika tidak diiringi dengan doa. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasul mengatakan, "Iza mata ibnu Adam inqata amalu salasun. Sadaqah jariyah, al-ilmu muntafa'u bi, al-waladun salihan yad'ulah." Apabila meninggal anak Adam, terputuslah segala amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah yang telah dia perbuat semasa hidupnya, ilmu yang bermanfaat yang telah diajarkan semasa hidupnya, yang telah diwarisi oleh para murid-muridnya ataupun anak dan saudara. Dan yang tinggal satu lagi, doa dari anak yang soleh yang mendoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita tentu mempunyai orang tua. Ada yang masih hidup, ada yang telah meninggal dunia. Kadang-kadang sudah lamanya orang tua kita meninggal dunia, jarang pula kita mendoakannya. Kalaupun kita doakan setiap selesai sholat, tapi tidak diikuti dengan permohonan perasaan kepada Allah, hanya sekedar rutinitas saja, tidak kesungguhan hati bahwa kita meminta ampunan kepada Allah atas dosa orang tua kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bagaimanapun orang tua kita, jasanya takkan pernah bisa kita balas. Walaupun kita semua kadang sudah menjadi orang tua pula, tapi jasa kita adalah kepada anak kita. Tapi jasa orang tua kita kepada kita takkan bisa kita membalasnya. Bagaimana dia mengandung, bagaimana dia merawat, dia memperjuangkan hidup kita. Dan tentu bagi kita yang telah menjadi orang tua merasakan bagaimana perjuangan itu, tapi kita tak akan bisa membalasnya. Bagi orang tua kita yang telah berpulang kepada Allah, hanya doa kita lah yang ditunggu-tunggunya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemudian lagi adalah cobaan-cobaan yang diberikan Allah yang berupa walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Itu cobaan yang berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Selain dan tak bukan adalah untuk mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, maka Allah mengatakan alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita ditimpa musibah, ingatlah kepada Sang Pemilik Allah. Sesungguhnya semua milik Allah dan kembali kepada Allah. Namun Bapak Ibu dirahmati Allah, kalimat kembali kepada Allah
ketika kita dijadikan Allah suci, tak ada dosa. Kita terlahir dalam keadaan tak berdosa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hendaknya kita kembali juga dalam keadaan suci, tak berdosa. Bagaimana seandainya kita meminjamkan sebuah benda kepada orang, seperti mobil dipinjamkan kepada orang, sampai mobil itu kepada kita di dalamnya sudah kotor, pintunya sudah tak bisa lagi dirapatkan, lampunya sudah pecah. Oke, kira boleh mau jauh ni mau lagi. Kira Pak, mobil pinjaman ancak pulang kacau balau. Allah jadikan kita lahir ke atas dunia ini dalam keadaan suci, tak berdosa. Tiba-tiba pulang mabok bagunuang dosa. Nggak dikira Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sakitik saja kita bawa dosa kepada Allah, malu kita kepada Allah. Apalagi banyak. Maka yang jelas kita tak bisa pula terhindar dari dosa, karena kita ini adalah bersifat lemah. Maka itu satunya jalan adalah meminta ampun kepada Allah dan memperbaiki diri kita. Taubatan nasuha. Taubat artinya kembali kepada jalan yang diridhai Allah, kembali kepada perbuatan yang diridhai Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita mengejar sesuatu yang semu di atas dunia ini. Sesuatu yang pada hakikatnya hanyalah sebuah bayangan. Kita mengejar pujian itu hanyalah bayangan. Kita mengejar ketenaran hanya bayangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang hakikatnya yang kita kejar-kejar itu tidak milik kita. Kemuliaan itu milik Allah. Kekayaan itu milik Allah. Alangkah hebatnya kalau yang dikejar itu yang adalah sang pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jika ada orang menyebut kita kaya karena kita dibandingkannya dari yang miskin, kalau dibandingkan pula dari yang lebih kaya atau yang sangat kaya, kita mungkin masuk yang miskin. Itu hanya masalah perbandingan. Jika dikatakan kita cerdas, kita hebat, itu karena dibandingkan dengan yang bodoh dari kita. Kalau dibandingkan lagi dengan yang lebih hebat, maka bisa jadi kita lah yang bodoh. Maka yang tiada banding itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka marilah kita berjalan di atas bumi ini, hidup di atas bumi ini memakai sifat tawadu, rendah hati, karena kita merasa selalu dilihat dan diperhatikan oleh Zat yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemudian lagi bagi keluarga yang ditinggalkan apabila sabar menghadapi ujian dan cobaan, yaitu semakin dekat kepada Allah dengan cobaan ini, Allah takkan menyia-nyiakan hamba-Nya yang demikian. Allah berjanji dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang terakhir dibacakan tadi, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang itu akan diberi Allah keselamatan, kemudian rahmah, kasih sayang, kemudian petunjuk. Kalau Allah telah berikan jamin keselamatan, tak ada yang bisa mendatangkan mudarat kepada kita. Kalau Allah telah limpahkan kasih sayangnya, itulah kebahagiaan. Jangankan Allah, orang saja sayang pada kita, buat kita bahagia. Suami sayang pada istri, istri sayang pada suami, bahagialah suami istri itu. Anak disayang orang tua, bahagia anak. Orang tua disayang anak, bahagia orang tua. Apatah lagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, pemilik segala-galanya, menyayangi kita
dengan asbab didatangkan Allah cobaan, lalu kita sabar menghadapinya. Dan kemudian yang terakhir, Allah beri petunjuk. Kalau petunjuk Allah telah datang, yang gelap jadi terang, yang jauh jadi dekat, yang berat jadi ringan, yang rumit akan menjadi mudah. Mudah-mudahan insya Allah semua itu diberikan Allah kepada ahli bait yang barusan mendapatkan ujian dan cobaan dengan tabah atau sabar menghadapinya. Dan bagi kita semua yang hadir, mudah-mudahan kehadiran kita dilihat oleh Allah sebagai suatu amal ibadah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang barusan berpulang kepada Allah, marilah kita ikhlaskan. Bagaimana mengikhlaskannya? Memaafkan segala kesalahannya. Memaafkan segala kesalahannya, yaitu dengan tidak lagi menyebut-nyebut kesalahan itu di kemudian harinya. Barang siapa menyebut-nyebut aib orang yang telah meninggal dunia, kata Rasul, sama dengan memakan bangkai saudaranya itu. Na'udzubillah, kita tentu tidak akan seganas dan sekejam itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kehadiran kita ini juga merupakan wujud dari silaturahmi. Silaturahmi itu akan menguburkan dosa dan mendatangkan rezeki. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan pada Al-Ustaz Sugiarto SPLI yang sudah menyampaikan kajian takziah di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi bermanfaat bagi kita semua untuk kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah rangkaian acara takziah kita, dan marilah kita tutup acara takziah kita ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Preambul sebagai protokol, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.